Ini sebenarnya aku udah siap, tapi aku harus agak siangan ke kampusnya karena kamu tahu sendiri di rumah aku lagi gak ada Mbak dan aku harus siapin semua barang-barang aku sendirian. Ditambah aku harus bantuin Mama juga untuk beresin rumah ini karena kasihan dia udah kerja juga beres-beres juga ya. Jadi kamu tungguin aku aja di kampus, oke? Bye. Selalu kayak gini keadaannya. Pagi berantakan. Ya, saya ke hotel sekarang, saya akan beresin semuanya. Ya, pagi ini saya pasti meluncur ke hotel. Ya, makasih. Aduh, ada aja masalah. Mama mau pergi dulu ya sayang ya. Kamu kenapa bete sih? Gimana nggak bete? Mama lihat sendiri dong keadaan rumah setiap pagi berantakan. Ini gara-gara apa? Gara-gara kita nggak punya Mbak Tina udah nggak kerja udah seminggu lebih dan rumah selalu berantakan. Malah aku nggak bisa terus-terusan bantuin Mama beresin rumah karena apa? Aku juga ke ngampus, aku capek. Aku juga ngerti, Mama kan juga kerja bolak-balik. Pasti Mama capek juga kan? Iya sayang, Mama minta maaf. Di hotel itu lagi kacau, lagi berantakan juga, lagi banyak masalah. Jadi Mama tuh nggak bisa fokus untuk ngurusin rumah. Maafin Mama ya nak ya. Iya, aku juga ngerti sih, Ma. Tapi coba deh bayangin, kalau masih ada Papa di sini dan Papa nggak milih perempuan itu, pasti kan Papa juga bantuin kerjaan Mama dan Mama nggak terancam bangkrut. Rumah enak, kita nggak terlalu sesedih ini. Ada Mama, ada Papa, aku diurusin. Tiara. Mama itu paham perasaan kamu. Tapi kan seharusnya kamu nggak bicara seperti itu. Harusnya kamu itu bersyukur kita masih punya bisnis untuk dijalankan. Kita juga masih hidup layak dengan harta yang cukup yang kita punya. Iya sih, Ma. Ya kalau soal itu aku ngerti kok. Tapi Mama tetap cari Mbak baru kan? Pasti dong, Mama pasti akan cari penggantinya Bitina. Kamu bantuin Mama juga kan? Iya, aku tiap hari bantuin beres-beres. Udah dong, jangan manyun gitu, ntar cantiknya hilang. Bentar, siapa? Kok diangkat? Aku blok nomor Papa. Aku udah gak mau ada urusan lagi sama Papa. Ya udah kalau gitu, mau berangkat dulu. Kamu baik-baik ya. Kamu ke kampus kan? Ya sayang. Hai, Ma. Di reject, Mas. Tiara udah gak mau bicara lagi sama kita. Kamu yang sabar ya. Malah aku kangen banget, Mai. Mas Irwan, jangan sedih ya. Nanti aku bantu bicara sama Tiara. Siapa tahu dia berubah pikiran dan mau komunikasi lagi sama kita, ya? Jadi Mas Irwan gak usah marah ataupun kecewa sama Tiara. Gimana makanan di sini? Enak nggak? Enak banget. Heran, pilihan kamu itu nggak pernah salah. Iya dong. Tiara? Tante Maya ngapain di sini? Tante mau kasih tahu kamu kalau kemarin papa kamu sakit stroke. Dan sekarang papa cuma bisa duduk di kursi roda. Tante, terus hubungannya sama saya apa? Itu kan udah jadi tanggung jawab Tante. Tadi pagi, saya udah ngeblokir nomornya Papa. Dan itu artinya saya nggak mau ada urusan lagi sama Papa. Tapi bagaimanapun juga, dia itu kan papa kamu. Enggak. Enggak semenjak Tante ngerebut Papa dari keluarga saya. Dan bikin orang tua saya berpisah. Mulai detik ini, saya nggak pernah mau ketemu Tante dan Papa lagi. Tiara, tolong dengerin Tante dulu, Tiara. 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 Tiara.
kenalin orang itu? Kamu tahu sendiri kan, dia pakai topi, pakai kacamata, masker, dan semua bajunya warna hitam. Jadi aku nggak tahu dia siapa. Ya udah kalau gitu kita ke kosan Dava dulu yuk, baru ke kampus. Iya, oke. Tapi bilang dulu sama mama kamu. Kalau sama mama ntar aja dia abis lembur pasti capek. Ya udah kita pergi kampus aja dulu yuk. Tiara. Hai. Yuk. Itu siapa? Kamu? Kamu pacarnya? Asal kamu tahu ya, Mas Dava ini calon suami saya. Apa sih kamu? Calon suami kamu? Kamu kok nggak cerita apa-apa sama aku? Ya buat apa aku jelasin sama kamu? Karena emang udah jelas-jelas dari awal aku udah menolak perjodohan yang direncanakan oleh ibuku. Bu, maafkan Dava ya. Dava nggak bisa memenuhi keinginan ibu untuk menikahi Weni. Karena bagaimanapun juga, Dava ingin menentukan jalan hidup Dava sendiri. Sebetulnya, ibu lebih suka kamu menikah dengan Weni. Tapi ibu juga tidak memaksa kemauan kamu. Ibu hargai keputusan kamu, nak. Wen, maaf. Jujur, aku nggak mencintai kamu. Jadi mungkin sebaiknya kamu tolong cari pengganti aku. Tapi cinta itu bisa tumbuh, Mas, di kemudian hari. Dan aku juga berusaha kok, Mas, ngebuat Mas Dava cinta sama aku. Nah, Dava, menurut Ibu, perjodohan ini sebaiknya tetap dilanjutkan. Nanti kan Nadava bisa melanjutkan usahanya Ayah Weni. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu. Bu, Dava izin pamit dulu ya untuk persiapan kuliah keluar kota. Iya, nak. Ibu merestui kamu. Permisi. Kamu sabar ya. Maaf ya, Bu Weni. Hal sepenting ini nggak kamu ceritain sama aku. Ya karena aku nggak mau ganggu kamu dengan hal yang nggak penting. Karena aku udah jelas-jelas menolak wanita ini. Kamu bener-bener tega ya, Mas? Kamu yang nggak bisa menerima kenyataan, Wen. Pokoknya Mas harus ikut sama aku ke kampung. Terus kita tunangan. Aku nggak masalah kok, Mas. Kita nggak langsung menikah, tapi yang penting kita tunangan dulu. Ya aku nggak mau. Mas, tapi kita udah dijodohin. Ternyata bener ya kata orang-orang. Dava cuma mau manfaatin aku doang. Selama ini aku iri dengan kehidupan Tiara yang berbanding terbalik dengan hidupku. Tapi sekarang aku senang karena Dava yang terlihat begitu cinta sama dia juga bisa bohong. Ayo lihat kita pergi. Tiara. Mas Dava. Tiara, kamu apaan sih? Mau kemana sih? Tiara. Mas Dava. Tiara, kenapa sayang? Apa? Loh, ada orang yang pakai baju hitam lagi. Orang, iya orang yang sama yang neror aku. Sebentar.
Gak ada siapa-siapa di sini. Tiara? Tapi beneran tadi aku ngeliat sosok itu ada berdiri di depan sini. Mana buktinya? Sekarang gak ada siapa-siapa kok. Aku nggak mungkin salah lihat, Ma. Kayaknya kamu kecapean deh, karena begadang ngerjain skripsi kamu. Mendingan sekarang kamu istirahat ya. Mama anterin ya. Senangnya aku lihat Kak Tiara tertekan gitu. Kak Tiara nggak apa-apa, Kak? Iya, nggak apa-apa. Ini apaan sih? Kok banyak batu gini? Sosok itu masuk. Ayo masuk. Ya, halo? Halo, Ma, peneror itu ada persis di depan rumah kita. Tiara, kamu tenang dulu sekarang. Kamu tutup dan kunci semua pintu. Kamu jangan keluar ya, Nak ya. Mama segera pulang. Iya, Ma, iya. Oke. Ayo, kita masuk ke dalam. Tiara, tolong jangan marah. Aku udah bilang sama ibuku kalau aku tuh nggak mau nikah sama Weni. Tolong percaya sama aku. Tapi gue ini tetap memaksa kan, dan ibu kamu memaksa kalian untuk tetap menikah. Aku mau pergi.